Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dewi Fitria. Saya akan membahas contoh soal dari jurnal umum sampai dengan neraca lajur. Soal yang akan saya bahas yaitu toko percetakan Tuan Budi sebagai berikut. Selanjutnya adalah pada bagian jurnal umum. Tanggal 2, Tuan Budi menginvestasikan modal sebesar 20 juta ke perusahaan. Pada jurnal umum akan ditulis kas sama dengan debit 20 juta, modal itu pada kredit 20 juta. Tanggal 3 membayar sewa toko sebesar 2.400.000. Pada jurnal umum ditulis sewa dibayar di muka sama dengan debit 2.400.000 dan kas 2.400.000 pada kredit. Lalu pada tanggal 5 membeli mesin percetakan pada toko Jaya Abadi 1 juta, dibayar tunai 500.000 dan kredit 500.000. Pada jurnal umum ditulis peralatan percetakan pada debit 1 juta, kas pada kredit 500.000, utang usaha 500.000 pada kredit karena membayar tunai 500.000 dan kredit 500.000. Tanggal 6 membeli perlengkapan percetakan 300.000. Pada jurnal umum perlengkapan masuk di debit dan kas 300.000 pada kredit. Pada tanggal 15 menerima hasil percetakan 500.000. Jadi kas 500.000 pada debit dan pendapatan jasa 500.000 pada kredit. Selanjutnya pada tanggal 20 membayar utang kepada toko Jaya Abadi 300.000. Jadi utang usaha 300.000 itu pada debit dan kas 300.000 pada kredit. Pada tanggal 25 membayar beban gaji pegawai 400.000. Pada jurnal umum beban gaji 400.000 itu pada debit dan kas 400.000 pada kredit. Jadi jumlah total dari jurnal umumnya adalah 24.900.000. Kemudian yang akan saya bahas adalah buku besar. Buku besar berisi kumpulan-kumpulan akun. Jadi akun-akun yang berada di jurnal umum dimasukkan dalam buku besar dan dikelompokkan tiap-tiap akun. Seperti kas meliputi investasi, suku dibayar di muka, mesin cetak, perlengkapan, pendapatan jasa, angsuran hutang, gaji pegawai, dan seterusnya dikelompokkan tiap-tiap akunnya. Selanjutnya yang dibahas adalah neraca saldo. Neraca saldo diambil dari saldo-saldo dari buku besar dijadikan satu. Pada kas hasil akhirnya adalah 16.900.000. Kemudian sewa dibayar di muka 2.400.000 dan seterusnya sesuai dengan akun-akun yang sudah dikelompokkan pada 1 juta. Hasil dari total aset dan total kewajiban harus sama. Jadi hasil dari neraca perusahaan Tuan Budi adalah 21 juta. Dan selanjutnya adalah neraca lajur. Dalam neraca lajur terdiri dari neraca saldo, jurnal penyelesaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Pada kolom neraca saldo, jurnal penyelesaian, laporan laba rugi, dan neraca itu tinggal dipindahkan saja ke dalam kolom neraca lajur. Tetapi yang untuk neraca saldo disesuaikan itu hasil dari neraca saldo dan jurnal penyelesaian. Pada kas tanggal 2 debit 16.600.000, lalu pada jurnal penyelesaian kredit 200.000. Maka pada neraca saldo yang disesuaikan adalah 16.400.000. Lalu untuk selanjutnya di total hasil kanan kiri harus sama. Jadi semua hasilnya itu harus sama. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buku besar. Setelah itu masuk pada penyesuaian per 30 April 2020. Sebagai berikut. Perlengkapan yang masih ada 100.000, penyusutan peralatan 15% dari harga perolehannya, dan lainnya yang telah saya tampilkan. Jadi pada jurnal penyesuaian pada perlengkapan yang masih ada itu hasilnya ada 200.000 karena pada perlengkapan yang telah dipakai. Jadi biaya perlengkapannya pertama 300.000 dikurang dengan yang masih ada 100.000, jadi yang sudah dipakai adalah 200.000. Kemudian pada bahan penyusunan peralatan 150.000 di debit dan akumulasi peralatan 150.000 di kredit.
karena biaya peralatan sebesar 1 juta dan penyusutan 15%. Jadi 15% dari 1 juta adalah 150.000. Kemudian adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui pendapatan dan beban perusahaan pendapatan sebesar 1.850.000. Dan hasil dari seluruh beban adalah 1 juta. Lalu laba bersih yang diperoleh adalah 850.000. Jadi laba bersih yang diperoleh dari percetakan Tuan Budi adalah 850.000. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Laporan ini digunakan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan pada perusahaan. Pada percetakan Tuan Budi, modal awal 2 April 2020 sebesar 20 juta. Lalu laba perusahaan 850.000 dan proyek Tuan Budi sebesar 200.000. Jadi 850.000 dikurang 200.000 sama dengan 650.000. 20 juta ditambah 650.000 sama dengan 20.650.000. Maka kenaikan ekuitas modal 30 April 2020 sama dengan 20.650.000. Jadi jika perusahaan mengalami kerugian, maka modalnya dikurangi kerugian. Jika perusahaan mengalami laba, maka modal ditambah dengan laba. Selanjutnya adalah neraca. Neraca berfungsi untuk menunjukkan besaran posisi keuangan perusahaan meliputi aset lancar, aset tetap, kewajiban lancar, dan ekuitas. Hasil dari aset lancar ditambahkan dengan aset tetap, maka hasilnya 21 juta. Pada kewajiban lancar di total lalu dijumlahkan dengan ekuitas, maka hasilnya 21 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Yuniar, NIM 2012 019 016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya itu mengenai contoh soal akuntansi lengkap dengan penyelesaiannya dari pencatatan jurnal umum sampai neraca lajur. Yaitu saya mempunyai soal akuntansi. Di sini saya mempunyai contoh pembuatan laporan keuangan dari akuntansi usaha dealer mobil. Yang pertama itu Pak Sanjaya akan membuka usaha dealer mobil yang diberi nama Dealer Sanjaya yang dibuka pada bulan Maret 2019. Berikutnya transaksi dealer Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret 2019. Tanggal 1 Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Di tanggal 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke bank BCA sebesar 25 juta. Di tanggal 6 Maret, dealer Sanjaya memberikan perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Di tanggal 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan beserta keluarganya. Di tanggal 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli makan perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian 18 macam alat-alat kunci mobil 7 juta, 1 mesin kompresor 6 juta, 16 macam oli mobil 3 juta, spart dan suku cadang 4 juta. Dan di tanggal 15 Maret, dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari konsumer baru. Di tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Di tanggal 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Di tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta. Dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Di tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Di tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 6 juta dan 600 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120. Dan di tanggal 31 Maret, Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Sesudah kita membuat soal akuntansi, kita harus membuat yang pertama kali itu jurnal umumnya.
Di jurnal umum itu mencatat transaksi dengan rinci mulai dari tanggal, nama transaksi, jumlah atau nominal. Yaitu pertama kali membuat tanggal, nama akun, debit, kredit. Di tanggal 1 Maret, uang kas bertambah 45 juta diantar di debit. Modal Tuan Sanjaya 45 juta diantar di kredit. Di tanggal 4 Maret, uang kas bertambah di debit 25 juta. Hutang bank BCA 25 juta diantar di kredit. Di tanggal 6 Maret, perlengkapan debit 7 juta. Uang kas diantar di kredit 7 juta. Di tanggal 9 Maret, Priv Tuan Sanjaya di debit 5 juta. Uang kas 5 juta di kredit. Di tanggal 12 Maret, perlengkapan 20 juta di debit. Hutang usaha 20 juta di kredit. Di tanggal 15 Maret, uang kas bertambah 15 juta di debit. Pendapatan jasa 15 juta di kredit. Selanjutnya itu kita harus membuat jurnal umumnya. Di tanggal jurnal umum itu untuk transaksi tanggal 17 sampai 31 Maret. Di tanggal 17 Maret itu utang usaha itu di debit bertambah 9.700.000. Uang kasnya di kredit 9.700.000. Di tanggal 25 Maret, beban gaji 6.200.000 di debit bertambah dan uang kas berkurang 6.200.000. Di tanggal 26 Maret, piutang usaha 11 juta di debit bertambah dan pendapatan jasa berkurang di kredit 11 juta. Di tanggal 27 Maret, beban perlengkapan 8 juta di debit, perlengkapan di kredit 8 juta. Di tanggal 29 Maret, beban listrik 600.000 di debit bertambah dan beban air PDAM 120.000 di debit dan uang kas berkurang 720. Di tanggal 31 Maret, sewa dibayar di muka 15 juta, uang kas berkurang 15 juta. Jadi total seluruhnya 167 juta 620. Kreditnya itu juga sama 167 juta 620. Yaitu yang ketiga. Yang ketiga, kita harus mengetahui posting jurnal ke buku besar. Buku besar itu posting jurnal buku besar adanya transaksi yang terjadi untuk bulan berikutnya, di mana perlengkapan yang telah terpakai perlu dibuat ke dalam jurnal penyesuaian. Di jurnal umum itu posting jurnal ke buku besar. Dari jurnal umum itu saya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Sesudah kita membuat soal akuntansi, kita harus membuat yang pertama kali itu jurnal umumnya. Di jurnal umum itu mencatat transaksi dengan rinci mulai dari tanggal, nama transaksi, jumlah atau nominal. Yaitu pertama kali membuat tanggal, nama akun, debit, kredit. Di tanggal 1 Maret, uang kas bertambah 45 juta diantar di debit. Modal Tuan Sanjaya 45 juta diantar di kredit. Di tanggal 4 Maret, uang kas bertambah di debit 25 juta. Hutang bank BCA 25 juta diantar di kredit. Di tanggal 6 Maret, perlengkapan debit 7 juta. Uang kas diantar di kredit 7 juta. Di tanggal 9 Maret, Priv Tuan Sanjaya di debit 5 juta. Uang kas 5 juta di kredit. Di tanggal 12 Maret, perlengkapan 20 juta di debit. Hutang usaha 20 juta di kredit. Di tanggal 15 Maret, uang kas bertambah 15 juta di debit. Pendapatan jasa 15 juta di kredit. Selanjutnya itu kita harus membuat jurnal umumnya. Di tanggal jurnal umum itu untuk transaksi tanggal 17 sampai 31 Maret. Di tanggal 17 Maret itu hutang usaha itu di debit bertambah 9.700.000. Uang kasnya di kredit 9.700.000. Di tanggal 25 Maret, beban gaji 6.200.000 di debit bertambah dan uang kas berkurang 6.200.000. Di tanggal 26 Maret, piutang usaha 11 juta di debit bertambah dan pendapatan jasa berkurang di kredit 11 juta.
Di tanggal 27 Maret, beban perlengkapan 8 juta di debit, perlengkapan di kredit 8 juta. Di tanggal 29 Maret, beban listrik 600.000 di debit bertambah, dan beban air PDAM 120.000 di debit, dan uang kas berkurang 720. Di tanggal 31 Maret, sewa dibayar di muka 15 juta, uang kas berkurang 15 juta. Jadi total seluruhnya 167 juta 620. Kreditnya itu juga sama 167 juta 620. Yaitu yang ketiga. Yang ketiga, kita harus mengetahui posting jurnal ke buku besar. Buku besar itu yaitu posting jurnal buku besar adanya transaksi yang terjadi untuk bulan berikutnya, di mana perlengkapan yang telah terpakai perlu dibuat ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, ini ada juga jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini ada juga beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini yaitu semua hasil dari neraca saldo, kemudian diakui sebagai beban asuransi dan dapat mengurangi jumlah asuransi yang harus dibayar di awal. Contohnya ini ada 31 Maret, keterangannya ini beban perlengkapan itu debit diantar di debit, dan 31 Maret sewa dibayar di muka diantar di kredit. Dan selanjutnya itu ada piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima dari tanggal 26 Maret, piutang usahanya dan diantar di debit 11 juta, dan pendapatan jasa di kredit 11 juta. Dan selanjutnya itu ada beban sewa dibayar di muka. Beban sewa dibayar di muka itu saldo untuk sewa yang dibayar di awal, di mana angka ini masih belum memperlihatkan situasi sebenarnya karena sewa sudah digunakan. Dan beban sewa dibayar di muka itu di tanggal 31 Maret, beban sewa di debit 15 juta, dan sewa dibayar di muka itu diantar di kredit 7.500.000. Selanjutnya itu ada juga neraca lajur. Neraca lajur ini sebuah kertas berisi daftar belajur atau berkolom untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan akun-akun yang ada di dalam daftar saldo. Oleh karena itu, neraca lajur juga sering disebut dengan kertas kerja. Kertas kerja ini, yaitu neraca lajur ini, kita harus mengetahui nama akunnya, neraca saldonya, debit, kredit, penyesuaiannya ini di debit, kredit, neraca saldo setelah disesuaikan, debit, kredit, ada laporan laba rugi di debit, kredit, ada juga neraca debit, kredit, dan semuanya dijumlahkan, dan juga laba bersihnya, dan semuanya ditotalkan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.